Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan jamaah yang berada di studio, pemirsa yang berada dimanapun berada, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pembahasan yang paling tidak pernah selesai dan selalu membuat orang meneteskan air mata, bukan kata saya, tapi kata salah seorang sahabat yang menekuni bidang acara di salah satu stasiun televisi di negara tetangga. Ketika kita ngobrol bicara, saya sudah 30 tahun menangani tema-tema ini Pak Ustadz. Tapi tema yang tidak pernah putus dan selalu diminati adalah ketika bicara tentang orang tua. Apapun jabatan orang, bagaimanapun status sosialnya, kalau sudah berbicara tentang orang tua, maka luluh hatinya, menetes air matanya. Wallahu a'lam apakah air mata yang meneteskan orang tua itu atau ada masalah lain. Tapi yang jelas, begitulah hati manusia itu tersentuh. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ayat yang akan kita tadabbur renungkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birrul walidain adalah bagian dari etika Islam yang mencerminkan tindakan berbakti kepada orang tua. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana sudut pandang Al-Quran memerintahkan kita atau bersikap berbakti kepada orang tua dalam wujud konkretnya Ustadz? Terima kasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan isi Al-Quran yang bersifat global. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Mana contoh salatnya? Nah, itulah dalam salat, sallu kama raaitumuni usalli, laksanakanlah salat seperti aku salat. Gitu juga tentang terkait masalah haji. Di mana dalam Quran Nabi 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad? Tak ada. Di mana dalam Al-Quran Nabi sa'i dari Safa ke Marwah, berlari-lari kecil di antara dua tiang hijau sampai putaran yang ke-7 menggunting rambut? Tidak ada. Lalu di mana penjelasan itu? Khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji umrah itu dariku. Inilah makna ayat Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskan isinya kepada manusia. Penjelasan itulah sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita Al-Quran tentang ibu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayhi ihsana. Global. Detailnya dalam hadis Nabi. Ilzam rijlaiha fa thammal jannah. Kau urus telapak kakinya, kau dapati surga di sana. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Alaka min ummin, apakah ibu masih hidup? Ya, urus ibumu, maka kau masuk surga sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summa man ummuka, summa man ummuka, summa man abuka. Nah, jadi Al-Quran cerita global, penjelasan detailnya dijelaskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya wahyu. Al-Quran itu wahyu, lafaznya, maknanya. Sedangkan hadis, maknanya wahyu, lafaznya sampaikan. Makanya boleh meriwayatkan hadis bil makna, tapi ulama tetap meriwayatkan hadis dengan lafaz dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat terkait tentang ini kita akan bahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, Allah mewajibkan. Tak ada tawar-menawar, wajib. Lawan daripada wajib, haram. Melanggar yang wajib, haram. Murka Allah turun. Yang mewajibkan itu siapa? Allah, Rabbuka. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Dia saja. Tak boleh ibadah kepada yang lain. Tidak ada ibadah menyembah kepada makhluk. Yang ada hanya menyembah Dia. Setelah cerita tentang Allah, langsung ke orang tua. Wabil walidaini ihsana. Hendaklah engkau berbakti, berbuat ihsan. Satu balas satu, namanya jaza. Satu dibalas dua, ihsan. Sebenarnya ayat ini sampai kapanpun kita tidak akan pernah membalas. Allah ingin berkata kepada engkau yang sudah memberangkatkan ibu bapakmu umrah, yang sudah membuatkan rumah yang megah, yang sudah membelikan kendaraan yang mahal, lalu kau berkata dengan angkuh sombong congkakmu, kau katakan, aku sudah membalas budi baik orang tuaku. Belum. Karena jangankan satu dua, satu pun engkau belum tentu balas. Andai kau gendong dia dari tempat lahirmu ini sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, engkau tawaf 7 putaran, sa'i bolak-balik Safa Marwah, lalu kau bawa lagi gendong ke tempat negerimu, belum tentu dapat kau tebus sekali teriakannya saat meregang nyawa, sobek kulitnya, mengeluarkan engkau dari kegelapan rahim ke dalam terangnya dunia. Oleh sebab itu maka kata ihsana membalas lebih dari semestinya. Apalagi setelah ini, kita akan lanjutkan setelah yang berikut. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Kalau salah satu dari mereka, ayah ibumu itu, sampai pada usia lanjut, usia tua renta, dan dia berada di sisimu, satu rumah denganmu, dalam pengawasanmu, sama-sama hidup denganmu, fala taqul lahuma uff. Padahal cukup dengan ini sebenarnya. Quran dengan 30 juz membahas semua aspek kehidupan manusia. Tidak perlu memakai kata-kata berbunga-bunga. Cukup dengan ini pendek saja cukup. Wabil walidaini ihsana. Titik. Sudah. Tapi mengapa Al-Quran begitu detail? Kalau salah satu dari bapakmu itu, atau dua-duanya, aukilahuma, hidup bersamamu, serumah denganmu, hidup denganmu, usianya panjang. Apakah bapakmu yang usianya panjang, atau ibumu yang usianya panjang, atau kedua-duanya sama-sama hidup sampai pikun, sampai renta? Fala taqul lahuma uff. Jangan katakan uff. Alif fa, 2 huruf pendek. Uf. Kalau yang uf, bahasa kitanya ah. Jangan katakan ah. Jangan bantah dia, tidak. Kalau yang 2 huruf saja pun tidak boleh kau lakukan. Apalagi 3, 4, 5 huruf. Sumpah serapah, caci maki. Apalagi sampai tolakan tangan. Apalagi na'udzubillah. Sampai sedikit-dikitnya huruf adalah 2 huruf. Andai ada yang lebih pendek lagi dari 2 huruf untuk mengungkapkan kata kebencian, kemarahan, mungkin Allah akan sebutkan juga. Tapi dipilih 2 huruf. Fala taqul lahuma uff. Adakah ayat detil dalam Quran menjelaskan solat subuh 2 rakaat, ada kunutnya? Cukup mengatakan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Qur'an al-fajri sudah solat subuh. Selesai. Adapun penjelasan sholat subuh secara detail dalam hadis. Tapi tentang masalah orang tua, cobalah lihat detail. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kalau salah satunya sampai usia lanjut, atau kedua-duanya hidup bersamamu sampai renta, jangan kau katakan, ah
Detail sekali. Kenapa tidak cukup di hadis saja? Betapa Allah Subhanahu wa taala ingin kita memperhatikan orang tua. Adakah dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas ayat yang menyuruh, hai orang beriman, jagalah anakmu? Tak ada. Kenapa tidak ada ayat menyuruh menjaga anak? Karena orang yang sehat, yang naluri, tidak akan menyia-nyiakan itu. Karena itu memang sudah ada rasa cinta. Jangankan anak kita sendiri, anak orang pun kadang kita sayang. Asal jangan bini orang aja lah. Artinya apa? Memang. Tapi kalau sudah orang tua ini, kenapa beda antara anak dengan orang tua? Karena orang tua itu masa lalu. Sedangkan anak masa depan. Saya takut Pak Ustadz, kalau tidak saya besarkan ini dengan baik, nanti setelah saya tua yang jaga saya siapa? Ada suatu harapan yang dipanjatkan terhadap anak ini. Tapi yang masa lalu dia sudah dapat. Sudah dapat. Sudah dia peroleh. Maka membalas yang sudah dengan berharap yang akan datang. Orang selalu berharap pada yang akan datang. Padahal kalau kau balas yang sudah itu, Allah akan balas yang akan datang itu. Masya Allah. Fala taqul lahuma uf. Lalu apa kata Allah? Adakah lebih detail lagi? Ya. Wala tanharhuma. Jangan bentak dia. Wala tanharhuma. Lalu apa yang mesti dilakukan? Wa qul lahuma qaulan karima. Katakanlah kepada mereka berdua, ayah ibumu, qaulan karima. Kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik. Yang memahami ayat ini hanya orang yang pernah hidup bersama dengan orang tuanya sampai usia renta. Orang yang tidak pernah hidup dengan ayahnya atau ibunya sampai usia renta, maka ayat ini hanya seperti cerita saja. Tapi bagi yang pernah, dia akan membaca, oh, ternyata yang kualami itu adalah seperti ini. Ustaz, saya sudah belikan dia baju yang baru kami jahitkan, tapi dia pakai baju yang lama, dia pergi ke tetangga sambil menunjukkan koyaknya, lihatlah anakku sampai hati memberikan baju. Kami sudah siapkan makanan di atas meja makan, tapi sampai masanya dia pergi bercerita ke tetangga, sampai hati menantu anak saya, sampai tak memberikan makanan. Kami marah, emosi. Ini yang Ustaz sampaikan ini apa? Email jamaah, WhatsApp jamaah, SMS jamaah, fakta, data, nyata. Andailah mau mereka membaca terjemah ini agak sejenak saja, maka pastilah mereka akan berkata, la taqul lahuma uf, wa la tanharhuma, jangan kau bentak, tapi kau ucapkanlah kata-kata yang baik. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Mau dibaca, titik banyak sudah 3 karena dimakan rayap. Mau dibuang ke tong sampah, berdosa karena walaupun lapuk, buruk, dia tetap Quran. Lalu apa yang bisa dilakukan? Jaga-jaga saja. Sampai masanya dia akan pergi. Di saat dia sudah pergi, disitulah baru muncul kerinduan. Oh, andai dia masih ada. Oh, andai kata caci maki, sumpah serapah, repet yang tak berhenti itu masih ada. Oh, andai dia masih bernyawa. Di saat dia pergi, barulah orang merasakan makna hampa, merasakan hidup tak bermakna. Oleh sebab itu ketika dia masih ada, nikmatilah kebersamaan itu, rasakanlah kehangatan itu. Tak ada kata pesan yang disampaikan Allah selain wa qul lahuma qaulan karima. Sampaikanlah kata-kata yang mulia, yang layak dengan kemuliaan yang ada pada dirinya. Anda ini kita lakukan sudah terbalaskah? Belum. Apa yang bisa kita lakukan? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Cukupkah dengan mengatakan wa qul lahuma qaulan karima? Belum. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang anak? Wakhfid lahuma janahadzulli
minar rahmah. Wakhfid, turunkan. Janah, sayap. Turunkan sayapmu. Memang burung. Apa maksud menurunkan sayap? Seekor elang yang buas dengan cakarnya yang tajam mengambil ikan dari tengah laut. Ketika sudah mendekati sarangnya, dia bawakan ikan untuk anak-anaknya. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan menurunkan sayapnya, melindungi. Maka ayat ini dikatakan, janahadzulli minar rahmah, menurunkan sayap kasih sayang. Seekor burung, seekor ayam, kalau sudah sayang, dia turunkan sayap kasih sayang. Engkau punya sayap yang besar, kau kepakkan menunjukkan kehebatanmu. Tapi ketika melihat mereka yang rapuh, yang sudah tua renta ini, kulitnya yang sudah kendur, maka pada saat itu turunkan sayap kasih sayang. Sebagaimana seekor burung menurunkan sayapnya kepada anak-anaknya. Action, ada perbuatan. Cukup hanya sampai di situ? Tidak. Ditutup dengan doa. Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqur, katakan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang selalu kita bacakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Qul, katakan, Rabbi ya Allah, hamhuma rabbirhamhuma, sayangi mereka ya Allah. Tapi penggunaan kata kama di dalam ayat ini, kama artinya sebagaimana. Sayangilah aku sebagaimana aku dulu menyayangi kamu. Bacakan kepadaku kisah ini sebagaimana dulu aku membacakan ini, kisah ini kepadamu. Itu baru sejalan. Tapi ayat ini kalau kita lihat, wa qur rabbirhamhuma, sayangilah mereka berdua ya Allah. Bukan ayatnya, sayangilah mereka berdua ayah ibuku tu ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku. Tidak. Sayangilah mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka berdua mendidik aku. Apa maknanya? Hanya orang tua yang mendidiklah yang mendapatkan balasan bakti dari seorang anak. Sayang belum tentu berbalas sayang. Tapi pendidikan agama yang baik akan melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Daftarkan mereka ke sekolah, pendidikan, pondok pesantren, Islamic boarding school, pondok agama. Bangga dengan nilai matematika, bahasa Inggris, fisika, biologi. Betul, dia akan menjadi dokter spesialis, hakim, akan menjadi pengacara. Kita bangga, siapa yang tidak bangga? Tapi apalah maknanya itu semua saat kita memerlukan kasih sayang, tak berbalas. Na'udzubillah. Maka yang kita baca ini adalah dapat kita posisikan diri sebagai anak, dapat pula kita dudukkan diri kita sebagai orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang ingin ditanyakan terkait masalah ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz. Mengapa ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu? Kira-kira apa keutamaannya Ustaz? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa di bawah telapak kaki ibu? Padahal ayah juga perjuangannya luar biasa. Mengapa tidak di bawah telapak kaki ayah? Nanti akan ada Komisi Perlindungan Ayah yang mulai mengkritik teks-teks yang mendiskriminasi laki-laki. Seperti ada orientalis yang membuat misoginis, teks-teks agama yang diskriminatif terhadap perempuan. Na'udzubillah. Laki-laki yang pernah melihat bagaimana istrinya mengandung, menyusukan anaknya, meregang nyawa, melahirkan, disitulah baru dia paham kenapa banyak sekali hadis-hadis mengutamakan perempuan. Karena perjuangan perempuan yang luar biasa. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah saat mengandung. Dari mulai ngidamnya, muntahnya, sampai bau yang dia hirup
sampai tidak tenang tidur, sampai peluh keringatnya. Wa fisaluhu fi amaini, masa mengandung menyusukan 2 tahun lamanya. Sampai puasanya tinggal 90 hari. Saat mengandung 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Berapa kali tidur lelapnya di waktu malam terjaga. Berapa kali sholat tahajudnya tak terlaksana. Berapa kali bacaan Qur'annya terbengkalai. Sementara laki-laki bebas melaksanakan sholat tarawih, witir, tahajud, duha. Ada juga laki-laki yang tidak bisa sholat begitu, Pak Ustaz. Mengapa? Apa halangan dia? Perempuan begitu banyak. Itulah mengapa Allah berikan kelebihan. Laki-laki yang memahami posisinya, laki-laki yang mengerti, dia akan merenungkan, oh, betapa keadilan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang belum menikah, dia akan bertanya, mengapa Allah tidak adil, Ustaz? Mengapa laki-laki bisa iktikaf, laki-laki bisa haji dan umrah semaunya, laki-laki bisa sholat kapan saja, puasa sunat, tapi kami kenapa tidak bisa? Allah kurangkan engkau di sini, dia lebihkan di sini. Allah berikan engkau kelebihan di sini, disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Dengan bakti kita itu pula lah anak-anak kita nanti juga akan memberikan baktinya kepada kita, insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.